salawat and pray. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal AKM yang ada di buku Detik-Detik lanjutan yang kemarin. Baik, langsung saja kita bahas soalnya. Ingat bahwa di soal AKM ini kita memerlukan kesabaran, ketelitian untuk membaca karena tujuannya untuk meningkatkan kemampuan literasi. Oleh karena itu, bendahara Ananda semua mau membaca dan memahami informasi pada soal atau masalah yang diberikan secara komprehensif atau menyeluruh. Baik, langsung saja. Pada masa pandemi COVID-19, kamu harus meningkatkan daya tahan tubuh agar mampu melawan bakteri, virus, dan organisme yang kamu sentuh atau hirup setiap hari. Salah satu cara meningkatkan daya tahan tubuh adalah makan makanan bergizi seimbang sesuai pedoman piring makanku di samping. Nah, boleh dilihat tuh, Ananda, piring di samping komposisinya apa saja? Ada makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayuran. Apakah Ananda di rumah sudah mempraktikkan makan dengan gizi yang seimbang? Atau jangan-jangan makannya samyang, tambah telur, tambah nasi? Oke, kita lanjutkan membaca. Berdasarkan tabel angka kecukupan gizi Indonesia, seorang anak remaja laki-laki usia 13-15 tahun dengan berat badan 50 kg membutuhkan energi 2.400 kilokalori, lemak 97,6 gram, karbohidrat 350 gram, protein 70 gram, vitamin 34 gram, dan air 2100 ml. Nah, kemungkinan data-data itulah yang akan menjadi clue untuk menjawab soal nanti. Bayu makan pagi dengan menu 1 mangkok nasi putih, 1 telur ceplok, 1 mangkok tumis kangkung, dan 1 buah jeruk. Data informasi gizi makanan yang dimakan Bayu sebagai berikut. Alhamdulillah, kita diberikan tabel sehingga memudahkan kita dalam menjawab soal. Pada 1 mangkok nasi putih, kandungan energinya ada 205 kilokalori, kemudian lemaknya, karbohidratnya, protein, dan ada data untuk telur ceplok, tumis kangkung, dan jeruk. Selanjutnya kita baca soalnya. Tentukan benar atau salah. Nah, ini soal jenis true false ya, dengan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Kemudian nomor 1, dari menu makan pagi tersebut, kebutuhan energi Bayu per hari terpenuhi kurang dari 1/4 bagian. Bagaimana ini maksudnya? Nah, kita lihat apakah total energi dari menu makan pagi nih, kan Bayu makannya nasi putih, telur ceplok, tumis kangkung, buah jeruk. Nah, kemudian kandungan energinya itu ditotalkan. Apakah total kandungan energi pada menu makan pagi sudah memenuhi kebutuhan energi Bayu kurang dari 1/4 bagiannya? Begitu maksudnya. Kemudian nomor soal juga sama, tetapi untuk kebutuhan lemak. Selanjutnya nomor 3, kebutuhan karbohidrat, tetapi yang dibandingkan itu berbeda, yaitu kurang dari 1/5 bagian. Selanjutnya kebutuhan protein Bayu, kurang darinya 3/10 bagian. Bagaimana cara mengerjakannya? Terlebih dahulu, Ananda tuliskan apa saja data yang diketahui pada soal. Apa tadi? Kita tuliskan dulu kebutuhan gizi Bayu per hari atau gizi
harian, gitu, kebutuhan gizi harian. Ada energi tadi, ada energi, ada lemak. Energi tadi 2.400 kilokalori, kemudian lemaknya 97,6 gram, karbohidrat 350 gram, kemudian protein 70 gram, selanjutnya vitamin 34 gram, dan air 2.100 ml. Selanjutnya, nomor 1 tadi kita coba terjemahkan pertanyaannya. Apakah total kandungan energi pada menu makan pagi sudah memenuhi kebutuhan energi harian kurang dari seperempatnya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita cari tahu dulu total kandungan energi pada menu makan pagi. Gimana cara menghitungnya? Langsung saja ditotalkan, dijumlahkan energi pada nasi, kemudian energi pada telur, 205 ya di nasi, kemudian kandungan energi pada telur, selanjutnya pada kangkung dan jeruk. Berapa? 574 kilokalori. Apakah 574 kilokalori itu sudah memenuhi total kebutuhan energi harian kurang dari seperempatnya? Nah, itu maksudnya seperti ini. Berapa sih total kebutuhan energi harian ini ya? 2.400 kilokalori. Kita hitung saja apakah betul 574 ini kurang dari seperempat kebutuhan energi harian. Oh, ternyata betul. 574 kilokalori itu kurang dari 600 kilokalori. Berarti pernyataan 1 ini benar. Selanjutnya yang kedua, soalnya sama, tetapi untuk kebutuhan lemak. Berarti kita langsung saja cari total kandungan lemak yang ada pada menu makan pagi. Berapa? Kita lihat pada tabel. Pada nasi itu 0,44, ditambah pada telur itu 15,3. Selanjutnya pada tumis kangkung 47. Oh, 47/5, dan pada jeruk itu 6/100. Bagaimana cara menjumlahkannya? Kita harus mengkonversi dulu. Terserah Anda mau dari desimal ke pecahan atau sebaliknya. Kalau Bunda lebih senang pecahan ini diubah ke desimal. Kita buat kotretan saja di sini. 47 diubah ke desimal. 9/45. Sisa 2,9,5. Nah, berarti 0,44 tambah 15,3 tambah 9,5 dan tambah 0,16 ya. Oh, ini 16/100. Kita jumlahkan di sini 0,44 tambah 15,3, kemudian 9,5 dan 0,16 tambah 0,158 tambah 6. Iya tah? Oh, ini 4. Harusnya 4 ya, 20 dibagi 5. Baik, 10. Oh, sorry. 1 tambah 4, 5. 6, 7, 8. 8 tambah 4.
12 tambah 1, 13 ya. 1 tambah 5, 6 tambah 9, 15. Jadi 25,30. Nah, ini kandungan lemak pada menu makan paginya Bayu. Kemudian apakah betul 25,30 gram ini sudah memenuhi total kebutuhan lemak harian kurang dari 1/4 bagiannya? Seperti tadi kita hitung total kebutuhan lemak berapa? 97,6 gram. Apakah betul? Kita hitung berapa hasil dari 97,6 dibagi 4. Berapa coba? Yaitu 24,4 gram. Apakah betul 25,30 gram itu kurang dari 24,4 gram? Salah ya. Karena haruslah 25,30 gram itu lebih besar dari 24,4 gram. Berarti pernyataan yang kedua itu salah. Kita beri centang pada keterangan yang salah. Kemudian soal nomor 3. Apakah kebutuhan dari menu makan pagi tersebut, kebutuhan karbohidrat Bayu per hari terpenuhi kurang dari 1/5 bagian? Menghitungnya sama, tetapi ini konteksnya tentang karbohidrat. Berarti yang dicari itu adalah total kebutuhan karbohidrat pada menu makan pagi. Apakah kurang dari 1/5 ya tadi? 1/5 dari keseluruhan kebutuhan karbohidrat harian. Langsung saja caranya seperti tadi. Kita jumlahkan kandungan karbohidrat nih. 44,51 di bawah aja tuh ya. Nih karbohidrat. Karbohidrat pada menu makan pagi. 44,51 tambah 22/25, kemudian 4,31 ditambah 15,39. Seperti tadi, Bunda inginnya mengkonversi pecahan ke desimal. 22 dibagi 25, 0,220 dibagi 25, 8 kali 25, 200 dikurangi sisa 20, 200 dibagi 25, 8. Jadi 44,51 ditambah 0,88 tambah 4,31 tambah 15,39 itu hasilnya adalah 65,09. Apakah 65,09 gram ini sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat harian? Kurang dari 1/5-nya. Kenapa 5-nya begini? Kurang dari 1/5-nya. Berapa tadi kebutuhan karbohidrat harian? 350 gram. Dibagi 70. Oh, ternyata betul. 65,9 gram. Kurang dari 70 gram. Betul ternyata. Kandungan karbohidrat pada menu makan pagi sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat harian kurang dari 1/5 bagiannya. Maka pernyataan ketiga itu betul. Baik, selanjutnya yang keempat, kebutuhan protein. Sama ya menghitungnya. Terpenuhi kurang dari 3/10 bagian. Kita hitung dulu. Kandungan protein pada menu makan pagi 1/4 ditambah 13,63 ditambah 2,76 kemudian 1,23. Seperti biasa kita ubah dulu pecahan menjadi
desimal. 4, 1/4 itu artinya 4 dikali 4, 16, tambah 1, 17 dibagi 4. Tidak percaya? Kita coba hitung. 17 dibagi 4, 4 kali 4, 16, sisa 1, jadi 4, 1/4. Baik, selanjutnya diubah menjadi desimal. 17 dibagi 4. 4 kali 4, 16, sisa 1. Nggak bisa kasih koma. 10 bagi 4, 2. 8 kurangi 2 berarti 4,25. Langsung saja 4,25 tambah 13,63 ditambah 2,76 ditambah 1,23. Hasilnya berapa? Adakah yang bisa menghitung secara cepat menghitung desimal ini? Hasilnya adalah 21,87 gram. Apakah kandungan protein sebanyak 21,87 gram pada menu makan pagi sudah memenuhi kebutuhan protein harian kurang dari 3/10 bagiannya? Berapa kebutuhan protein harian itu? 70 gram ya. 70 gram. Apakah lanjut ke sini, apakah 21,87 gram itu kurang dari 21 ya, 3 kali 7? Oh, tidak. Haruslah 21,87 gram itu lebih besar dari 21 gram. Maka pernyataan yang keempat itu dicentang pada kolom yang salah. Begitu untuk menjawab soal tentang pecahan ini. Susah-susah gampang ya, dan ternyata cukup panjang cara pengerjaannya. Baik, setelah ini Ananda diharapkan bisa menjawab soal yang linknya tersedia pada deskripsi video ini. Selamat mengerjakan, semoga penjelasan Bunda dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti, boleh hubungi Bunda lebih lanjut atau mungkin boleh ditunggu penjelasan pembahasan soal berikutnya yang semoga bisa lebih mudah dimengerti. Sampai bertemu lagi, Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.